Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita, yaitu Usulun fi Tafsir. Insyaallah kita akan masuk atau masih pada pembahasan tentang orang-orang yang ma'ruf atau terkenal dengan ilmu tafsirnya. Kemarin sudah kita bahas dari kalangan para sahabat, sekarang kita dari kalangan tabi'in. Naam, silakan. Qira. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-mushtahiruna bitafsir minat tabi'in. Al-mushtahirun, yang terkenal, orang-orang yang terkenal bitafsir, dengan tafsir, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Yang dimaksud dengan tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu dengan para sahabat dan mengikuti manhaj mereka. Jadi bertemu dengan para sahabat dan mengikuti manhaj mereka. Ishtaharu bitafsiri minat tabi'in kasiruna. Ishtaharu, ya, terkenal atau masyhur bitafsir, dengan tafsir, minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in, kathirun, banyak, ya. Jadi banyak. Faminhum, di antara mereka adalah, yang pertama, ada 3 kelompok di sini. Pertama, kelompok Ahlul Makkah, yang mereka wahum atsba'u Ibni Abbas, ya. Mereka adalah pengikut atau murid-muridnya Ibnu Abbas, ya, karena Ibnu Abbas madrasahnya di Mekah. Seperti Mujahid, ya, Mujahidin, seperti Mujahid, wa Ikrimata, dan Ikrimah, wa Atha ibni Abi Rabah, ya, Atha bin Abi Rabah. Itu yang diantara tabi'in yang di Mekah. Kemudian yang kedua Ahlul Madinah. Kelompok yang kedua di sini Ahlul Madinah, ya, ahli Madinah. Wahum atsba'u Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah pengikut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Seperti Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam, wa Abil Aliyah, dan Abu Aliyah, ya, wa Abil Aliyata, wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, ya, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Ini dari ahli Madinah. Kemudian jim Ahlul Kufah, ya, Kufah. Wahum, dan mereka adalah atsba'u Ibni Mas'udin, pengikut Ibnu Mas'ud, ya, karena beliau madrasahnya di Kufah. Nah, di sini disebutkan yang ahli Madinah, pengikut Ubay bin Ka'ab, ya, padahal di Madinah ada sahabat besar juga yang madrasahnya di Madinah, ya, siapa? Abdullah bin Umar. Tapi Ubay bin Ka'ab yang lebih terkenal dengan tafsir, karena maka murid-muridnya yang disebutkan di sini, ya. Pengikut Ibnu Mas'ud itu siapa? Qatadah, ya, wa Alqamah, wa Sya'bi, ya. Ini diantara Ahlul Kufah, pengikutnya atau murid-muridnya Ibnu Mas'ud, ya, rahimahumullahu ajma'in. Falanutarjimu, dan akan kita sebutkan biografi, lihayati, kehidupan, isnaini min haulai, 2 saja di antara mereka. Jadi tidak disebutkan semua tentang biografi para tabi'in tadi, cuma disebutkan 2, yaitu Mujahid dan Qatadah, ya.
Syekh Utsaimin rahimallahu taala hanya membatasi menyebutkan biografinya Mujahid dan Qatadah. Itu pun dengan sangat ringkas di sini ya. Dengan ringkas. Nah, yang pertama Mujahid. Yang pertama Mujahid di sini ya akan disebutkan. Dia adalah Mujahid bin Jabbar Al-Makki. Nah, beliau adalah Mujahid bin Jabbar Al-Makki. Ya. Maula As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Maula itu apa? Bekas budak dari Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Wulida, dia dilahirkan ya, Mujahid dilahirkan pada tahun 21 minal hijrah, 21 Hijriah. Ya, lahir tahun 21 Hijriah. Wa akhadha tafsira, dan beliau Mujahid ini mengambil tafsir Al-Qur'ani, mengambil tafsir Quran an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rawi Ibnu Ishaq telah meriwayatkan Ibnu Ishaq anhu tentang Mujahid ini, annahu qala, bahwasanya Mujahid pernah berkata, aradtu al-mushafa, aradtu, aku menyetor, memaparkan mushaf, ya maksudnya membaca Al-Qur'an, ala Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas, salasa aradatin, 3 kali setoran, ya 3 kali paparan. Ya, saya memaparkan Al-Qur'an atau membacakan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas 3 kali. Min fatihatihi, dari surat Al-Fatihah dari awal, ila khatimatihi, sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir. Uqifu inda kulli ayatin, aku berhenti di setiap ayat. Wa as'aluhu anha, dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ya serapan ilmu Mujahid ini, Al-Imam Mujahid rahimallahu taala, dari Ibnu Abbas. Bisa dikatakan hampir mewarisi seluruh ilmu tafsirnya Ibnu Abbas, karena membaca kepada Ibnu Abbas dari awal sampai akhir 3 kali diulang, berhenti di setiap ayat dan bertanya tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Jadi bisa dikatakan Mujahid ini ya mewarisi semua ilmunya Ibnu Abbas, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau bisa dikatakan ya hampir semuanya. Lihat ya, 1 kali setoran aja itu mungkin menghabiskan berapa tahun, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Di sini wallahu alam apakah 3 kali ini maksudnya 3 kali khatam atau dibagi 3 ya. Al-Quran itu dibagi sepertiga disetorkan, ataukah 3 kali khatam. Saya tidak tahu apa maksudnya 3 kali ya setoran ini. Tapi intinya Al-Imam Mujahid ya, telah mengambil tafsir Al-Quran dari awal sampai akhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wakana, dan adalah Sufyan Ats-Tsauri yaqul, berkata, idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid ya an Mujahidin fahasbuka bihi. Idza ja'aka, jika datang kepadamu at-tafsir dari Mujahid, fahasbuka bihi, maka cukup bagimu itu. Itu kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah ya. Jadi seperti tafsirnya Ibnu Abbas ya. Apa yang beliau sampaikan ya tentu tafsir dari Ibnu Abbas, dan mungkin sebagian ijtihad beliau ya. Fa'tamada tafsiruhu ya, wa'tamada tafsiruhu asy-Syafi'i ya, dan wa'tamada, dan bersandar kepada tafsirnya siapa? Mujahid, Imam Syafi'i
Ya, jadi Imam Syafi'i bersandar kepada tafsirnya Mujahid. Ketika beliau menjelaskan ayat, Imam Syafi'i menjelaskan ayat, makna ayat, beliau bersandar pada tafsirnya Mujahid. Wal Bukhari, dan juga Imam Bukhari, ya, bersandar pada tafsirnya Mujahid dari Ibnu Abbas. Wa kana katsiran ma yanqulu anhu fi shahihi. Wa kana, dan adalah katsiran yang banyak, Imam Bukhari di sini maksudnya. Wa kana, dan adalah Imam Bukhari itu katsiran banyak, katsiran ma yang sangat banyak, yanqulu menukil, anhu dari Ibnu Abbas, dari Mujahid ini, fi shahihi dalam kitab sahihnya. Maksudnya Imam Bukhari rahimallahu taala itu banyak sekali menukil tafsirnya Imam Mujahid di dalam di dalam kitab sahih beliau. Itu. Wa qala Az-Zahabi, dan berkata Imam Az-Zahabi fi akhiri tarjamatihi, di akhir biografinya Imam Mujahid. Ya. Jadi Al-Imam Az-Zahabi ini punya kitab apa yang panjang ini? Tarikh, ya, kitab tarikh yang menjelaskan tentang biografi para ulama. Beliau mengatakan di akhir, Imam Zahabi mengatakan di akhir, ketika menjelaskan biografinya Imam Mujahid, ajma'atil ummatu, telah bersepakat al-ummah, umat, ala imamati Mujahid wal ihtijaji bihi, bersepakat atas keimamannya Mujahid, ya. Jadi Imam Mujahid disebut al-Imam Mujahid, itu sepakat atas keimaman beliau dalam ilmu tentu, terutama dalam tafsir, wal ihtijaji bihi, dan berhujjah, dan sepakat berhujjah dengan beliau. Artinya Mujahid ini bisa dijadikan hujjah kata-katanya. Umat sepakat, dianggap oleh umat gitu dari masa ke masa. Umat di sini tentunya para ulama dan juga orang-orang awamnya tentunya, bahwa Mujahid ini imam, ya, layak disebut imam, dan juga bisa dijadikan hujjah kata-kata beliau, ya, terutama tafsir beliau. Tuwfiya, beliau meninggal fi Makkah, di Makkah, wa huwa sajid, dalam keadaan sujud. Masya Allah, ya, insyaallah, ya, husnul khatimah, dalam keadaan sujud beliau meninggal pada tahun, ya, 400, ya, 400 Hijriah. Kenapa 400? Di antum apa itu? Arba'u wa mi'ah. Oh iya, 104. Naam, 104 Hijriyah. Beliau lahir tadi tahun berapa? 21 Hijriyah. Meninggal 104, berarti an salasi wa thamanin, 83 tahun itu. Panjang umur beliau, Masya Allah, 83 tahun. Itu Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Singkat ini, cuma satu paragraf. Kalau mau diperpanjang tentu beliau bisa perpanjang, tapi ya beliau tidak begitu meluaskan, ya, tentang tabi'in. Nah, yang kedua Qatadah, silakan. Kemudian yang kedua, tabi'in yang kedua yang terkenal dengan tafsir itu Al-Imam Qatadah rahimallahu taala. Huwa, dia adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Wulida akmaha, dia dilahirkan dalam keadaan akmah. Apa? Ai a'ma, buta. Masya Allah, terlahir buta. Bisa jadi ulama, ahli tafsir terkenal. Pada tahun ihda wa sittin, ya, 61 Hijriah. 61 Hijriah. Wajada fi talabil ilmi, wajada, dan bersungguh-sungguh, ya, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wa kana lahu hafizatun qawiyatun, dan beliau ini memiliki
hafalan yang kuat. Jadi Al-Imam Qatadah memiliki hafalan yang kuat. Ya, karena beliau buta, tidak bisa menulis tentunya. Beliau cuma menghafal saja apa yang beliau dengar. Ya, tidak mencatat, tidak seperti yang lain. Karena beliau buta, cuma menghafal saja. Dan Allah berikan kekuatan hafalan kepada beliau. Hatta qala an nafsihi, sampai dia berkata tentang dirinya, ya. Imam Qatadah rahimallahu taala berkata tentang dirinya sendiri, ma qultu, saya tidak pernah berkata li muhadditsin, kepada seorang muhaddits, kepada seorang ahli hadis, qattun, ya, sama sekali, a'idli, ulangi untukku. Aku tidak pernah berkata kepada seorang ahli hadis pun sama sekali, ya, a'idli, ulangi untukku hadisnya. Tidak pernah. Maksudnya apa? Ya, beliau langsung hafal. Tidak pernah coba ulang satu kali, tidak pernah. Ya, kata beliau, masya Allah. Mau hadisnya panjang, mau hadisnya pendek, dan bersama sanadnya tentunya. Dahulu ahli hadis ketika menyampaikan hadis tidak seperti kita sekarang, cuma disebutkan matanya. Ya, paling banter itu sahabat yang meriwayatkan hadis kita sebutkan. Tapi kalau dahulu dengan sanad sebutkan. Kalau dahulu tidak menyebutkan sanad, orang tidak terima, ya kan? Harus tahu sanadnya dari siapa ini. Apakah dari ahlul sunnah atau ahlul bid'ah? Gitu. Ini kata Qatadah, saya tidak pernah berkata kepada seorang ahli hadis ketika dia menyampaikan hadis, ya, sama sekali tidak pernah ulangi bagiku. Wa masami'at udhunaya, dan tidaklah mendengar kedua telingaku ini, ya, udhunani kan, itu udhunun mufrad, musanadnya apa? Udhunani, bersambung dengan ya mukhatabah, maka nunnya dibuang, ni-nya dibuang, jadi udhunaya, kedua telingaku, begitu, itu asalnya. Wa masami'at, dan tidak mendengar udhunaya, kedua telingaku, syai'an, sedikit pun, apapun, ya, tidak mendengar kedua telingaku syai'an, apapun itu, qattun, sama sekali, illa wa'a'u qalbi, kecuali menghafal hatiku, kecuali telah aku hafal, begitu. Subhanallah. Kata Qatadah, tidaklah aku mendengar kedua telinga ini mendengar apapun itu, ya, syai'an, itu berarti nakiro, umum, apapun yang beliau dengar, kecuali pasti telah dihafal, telah aku hafal. Masya Allah, ya. Allah, ketika lahir Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau ini buta, tapi Allah berikan anugerah yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang bisa melihat, begitu, berupa hafalan, ya, hafalan yang sangat kuat. Dan memang, ya, hafalan itu berkaitan dengan penglihatan, ya, hafalan itu berkaitan dengan penglihatan. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada siapa? Guru beliau, Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'. Saya mengadu kepada guruku Al-Imam Waqi' su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i mengeluh tentang buruknya hafalannya. Padahal beliau ini kuat sekali hafalan juga, Imam Syafi'i, ya. Kuat hafalan Imam Syafi'i. Beliau masih belasan tahun sudah menghafal kitab guru beliau Imam Malik, yaitu apa? Al-Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik itu isinya berapa ribu hadis, ya. Berapa ribu itu? Sudah beliau hafal itu ketika di bawah umur 20 tahun. Tapi beliau pernah mengadu kepada gurunya buruknya hafalanku. Ya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan maka guruku itu memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Disebutkan dalam suatu riwayat, Imam Syafi'i itu mengeluh seperti itu karena dia pernah satu kali tidak sengaja melihat tersingkapnya betis seorang wanita. Hafalannya hilang.
tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Jadi ada kaitannya. Ya. Imam Mujahid Qatadah dilahirkan dalam keadaan buta, berarti tidak pernah melihat yang Allah haramkan. Lihat bagaimana hafalannya. Ya. Jadi kalau kita ini terkadang mengeluh susah menghafal, introspeksi diri, ya. Bukan Al-Qur'an yang susah dihafal. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Jadi jangan lu salahkan Al-Qur'an, bukan hadis yang susah dihafal. Tapi mungkin salah satunya karena kita ini kurang menjaga pandangan. Ya. Dan pandangan itu seperti walaupun cuma selintas tetap akan ada pengaruh. Antum scroll YouTube walaupun antum nak nonton, cuma tas scroll sedikit ketika sudah lihat yang haram, walaupun antum nak nonton, antum scroll ke atas, tapi itu sudah masuk di hati. Ya, sudah akan terekam di benak. Apalagi kalau setiap hari begitu. Setiap hari. Kan begitu. Walaupun antum buka YouTube ceramah tetap pasti ada. Ya, ada campuran-campuran yang walaupun antum nak nonton biasanya scroll ada gambar-gambar, ada iklan-iklan. Sehari, 2 hari, tiap hari kita lakukan. Tidak terasa itu sudah merasuk ke hati kita dan bikin susah kita menghafal. Ya. Makanya batasi, ya, medsos itu batasi. Dusta kalau kita katakan saya cuma lihat apa? Iya betul, kita cuma buka ceramah, tapi pasti ketika antum apalagi soal apa yang pendek-pendek itu, ya, pasti ada akan lewat 1-2 gambar wanita, ya, walaupun cuma gambarnya, itu masuk ke hati. 1 hari 1 saja. Kalau tiap hari kita lakukan, maka wajar kita susah menghafal Al-Quran, susah menghafal hadis, ya. Batasi. Lebih aman antum melihat Al-Quran, mushaf Al-Quran. Lebih aman antum melihat kitab begini di rumah setiap hari. Kalau perlu WA itu cuma dibuka kalau dia berbunyi. Tuh HP itu kalau cuma bunyi WA, mungkin dari ustadz atau dari istri keluarga. Kalau cuma scroll Facebook, YouTube, ya. Antum lihat ini aman kitab. Subhanallah, tidak ada maksiat di sini. Antum buka kitab-kitab yang antum sepunya itu. Ya. Jangan sampai semua yang ada di YouTube kita tahu. Semua yang terjadi hari ini di Facebook, di Kota Bambu kita tahu. Ini bukan penuntut ilmu. Nah itu hubungan mata dengan hafalan. Ya kita semua ini nasihat bukan cuma buat saya juga, ya buat saya. Jadi lihat Al-Quran, lihat kitab itu aman, insyaallah nggak akan bermaksiat mata kita. Daripada lihat YouTube. Ya, betul ada ustadz sunnah di situ, tapi jangan, anak pun nggak setiap hari nonton Ustadz Firman enggak di YouTube. Betul banyak kitab yang harus kita baca, masih banyak yang belum bisa kita baca. Ya. Itu untuk orang-orang yang sibuk, yang sudah nggak sempat atau nggak takhusus seperti antum, nggak bisa baca kitab. Coba antum bisa coba 1 hari ini 1x24 jam saya tidak melihat HP, kecuali WA tuh. Kalau di luar mungkin istri bawa WA, tapi yang selain itu nggak saya buka. Coba, insya Allah kita bisa. Antum Anda lihat tahu angkatan tahun 90-an itu, ya, yang tidak lahir langsung ada Android begini. Ya kita dulu tuh nggak ada HP sama sekali. HP itu anak ingat itu sampai anak lulus kelas 3 SMA nggak ada orang yang punya HP sampai yang knock. Nanti kuliah, teman-teman kuliah ada teman yang punya HP knock itu Nokia. Yang orang paling kaya cuma dia satu yang punya. Jadi kita biasa. Nanti sekarang kenapa setelah ada Android seolah-olah nggak bisa hidup tanpa benda ini, ya? Kita generasi lama semua, jadi bisa itu 1 bulan tanpa HP pun bisa. Nah ini jadi sebagai nasihat bagi kita semua, ya.
Mungkin itu kenapa kita susah menghafal. Itu mungkin di satu sisi itu. Memang banyak aspek sih ya. Waktu juga harus tahu mengatur waktu. Tapi yang saya sebutkan tadi salah satunya mungkin itu. Kita kurang menjaga pandangan. Godul basar tapi melihat ke bawah lihat HP. Ya sama juga. Nah, kita lanjut. Ini nasihat buat kita semua ya. Buat saya juga, bukan berarti saya juga sudah bersih matanya, tidak. Wallahi tidak. Tapi sama-sama kita saling menasihati. Wa dzakarahu, dan telah menyebutkan tentang Qatadah ini Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad ya. Bin Hanbal rahimallahu taala. Fa'atnaba, dan beliau Imam Ahmad atnaba itu memanjang lebarkan pembahasan tentang fi dzikrihi, dalam menjelaskan tentang Mujahid ini, tentang Qatadah rahimallahu taala. Faja'ala yanshuru min ilmihi, maka mulailah Imam Ahmad ini yanshuru, menyebarkan ilmunya Imam Qatadah, wa fiqhihi, dan fikihnya, wa ma'rifatihi bil ikhtilaf, dan pengetahuannya tentang khilaf, Masya Allah ya, wa tafsir, dan tafsirnya itu. Wa wasafahu, dan Imam Ahmad mensifatkan Al-Imam Qatadah ini ya. Wa wasafa itu fa'ilnya Imam Ahmad. Wa wasafahu itu maf'ul bih, kembali kepada siapa? Qatadah. Imam Ahmad menyifatkan Imam Qatadah ini bil hifzi, dengan hafalan yang kuat, wal fiqhi, dan fikih, pemahaman. Ya. Itu. Jadi dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis beserta sanadnya. Itu hafalannya Imam Ahmad bin Hanbal, 1 juta hadis beserta sanadnya ya. Tapi tidak semua 1 juta itu dhaif sahih. Beliau mengatakan sebagian ada yang dhaif. Wa qala, dan Imam Ahmad mengatakan, qallama, sangat sedikit, tajidu, engkau dapati, man, orang yang yataqaddamahu, bisa mengungguli Qatadah ini. Yataqaddama itu maju ke depan, maksudnya lebih maju, lebih unggul dari Qatadah. Sedikit, ada tapi sedikit, kata Imam Ahmad. Engkau menemui orang yang yataqaddamahu, lebih unggul dari Imam Qatadah, kata Imam Ahmad. Amal mislu, adapun yang semisal beliau, fala'ala, maka bisa saja ada. Ya. Amal mislu, adapun yang semisal dengan beliau, ya, fala'ala, ya bisa jadi ada. Tapi yang unggul melebihi Imam Qatadah ini, kata Imam Ahmad, itu sangat sedikit, sangat jarang. Yang ilmunya melebihi Imam Qatadah. Wa qala, dan Imam Ahmad mengatakan, huwa, dia Imam Qatadah, ahfadhu, orang yang paling hafal dari Ahlul Basrah ya. Lam yasma' syai'an, tidaklah dia mendengar sesuatu pun, illa hafidhahu, kecuali dia akan menghafalnya. Itu. Ini pujian Imam Ahmad. Wa tuwfiya, dia meninggal di Wasit ya, di Wasit, di kota namanya Wasit ya. Pada tahun 117 Hijriah. 117 Hijriah. Dengan pada umur berapa? 56 tahun. Ya. 56 tahun. Nak terlalu panjang umurnya Qatadah ini. Kalau Imam Mujahid tadi panjang. Berarti siapa yang lebih dulu meninggal? Imam Mujahid ya, lebih dulu. Imam Mujahid meninggal tahun 404. Imam Qatadah meninggal tahun 117. Ya, 117. Rahimahumallahu taala. Nah, sudah selesai tentang sekilas ini saja. Ya, tujuan beliau membahas biografi ini para sahabat dan tabi'in minimal agar kita bisa mengambil ibrah dari kehidupan mereka, dari bagaimana
gigihnya mereka mempelajari tafsir dari kitabullah, mempelajari tafsir dari kalamullah. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan mereka ini ya. Kemarin 3 sahabat dan juga 2 tabi'in. Na'am, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, amalnya semua habis ini, insyaallah. Alhamdulillah sudah lewat setengah ini. Alhamdulillah. Murajaah, baca-baca lagi ya, yang dari awal kan sudah saya baca, sudah saya terjemahkan. Antum tinggal baca-baca.